Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Waugeng. Oke, kesempatan video kali ini saya ada perbaikan Astra Legenda. Motor ini kehilangan setrum ya, atau pengapiannya hilang ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita cek bareng-bareng untuk masalah pengapian. Kemarin sore beliau datang ke tempat saya membeli sebuah busi ya. Itu coba beliau tak tanyain, buat apa bang? Buat gantiin motor legendanya, katanya businya ya. Ternyata selang beberapa jam beliau langsung dibawa ke bengkel. Ternyata bagian pengapian itu nggak ada sama sekali. Jadi biar kawan-kawan nggak rugi ya, jangan ambil kesimpulan langsung busi gitu ya kawan ya. Nah, kita cek dahulu ya untuk pengapian keluar apa enggak gitu loh ya. Jadi busi juga percikannya itu lurus atau menyebar ya. Jadi biar kita nggak rugi gitu loh. Seandainya nanti businya masih bisa dipakai kan kita akan rugi ya, gitu loh kawan. Jadi sayang kalau kita buang-buang duit ya, meskipun busi harganya sepele ya. Oke, langsung saja kita cek bareng-bareng. Oke, nggak ada sama sekali. Kalau sudah kayak gini, kawan-kawan coba cek untuk bagian sebelah cover kanan kiri ya kawan ya. Untuk sementara saya akan coba cek bagian sebelah kiri, karena untuk tempat pengapiannya ada di sebelah sini komponennya. Oke, untuk jenis pengapian motor Astra Legenda ini dia memakai CDI jenis AC ya kawan ya. Jadi ada spool langsung menuju ke bagian CDI ya. Jadi bukan DC. Kalau DC kan spool menuju ke kiprok ya, baru diolah masuk ke CDI. Kalau ini enggak ya. Jadi CDI AC langsung spool CDI itu masuk ke bagian CDI ya. Oke, untuk pertama kali kita coba cek fisik dari kabel-kabel yang menuju ke bagian CDI ya kawan ya. Nah, ini warna hitam strip merah, ini yang menuju ke CDI atau spool CDI ya. Ini coba kita copot aja. Kita pakai kabel seperti biasa, kita pakai cara barbar saja dahulu ya kawan ya, untuk melihat apakah pengapian itu atau dari spool CDI ini ada gitu loh. Bentar, memang agak ribet ya, karena kita pakai cara barbar.
Oke, ini akan coba saya lakukan pengengkolan ya kawan ya, atau kita starter kaki. Ini kita tempelkan di masa ya. Kita tempel, kita lepas, kita tempel, kita lepas ya. Nanti kita lihat apakah ada percikan api. Oke, dan ternyata ada kawan ya. Ternyata ada, warnanya masih biru ya, bukan merah. Masih oke ini menurut saya. Setelah dari sini otomatis kita harus lakukan pengecekan di bagian yang CDI ya. Nah, jadi menuju ke sini, keluar ke bagian kontak, nanti kontak di situ akan dihubungkan sama kabel yang nantinya akan dijumper masuk ke dalam sini ya. Jadi ini kita cek dahulu yang dari sini. Kok kelihatannya kayak gosong ya kawan ya. Nah ini kayak gosong ini. Soketnya kayak gosong kawan. Sik, ntar tak coba dulu. Oke, dan ternyata dari sini ada ya, dari sini ada. Sekarang coba saya pasang kembali. Oh, sebentar kawan ya. Sebelum saya pasang kembali, sekalian aja kita cek pulser dahulu ya. Ini nggak popo ya, kawan. Kita bisa belajar bareng. Jadi untuk menentukan nanti apa penyebabnya ya kawan ya. Kita harus menggunakan lampu LED ya untuk mengukur atau pengetesan pada bagian pulser ya. Kita taruh di kabel biru strip kuning ya. Ini kerja sendiri ya wis riwariwi kawan. Oke, dan pulser juga ada sinyal. Kita pasang kembali. Tapi ini kok, nah ini kok kayak ada yang gosong gitu loh kawan ya. Oke, coba kawan-kawan perhatikan. Untuk bagian soket ini kok mengalami kayak gosong. Nah ini kabelnya ya. Kayak mau benturan gitu loh kawan. Jadi sekatnya itu sudah hilang. Jadi sekat antara pin sekun itu kayaknya ini ada yang sudah hangus gitu loh kawan ya, meleleh. Nah ini kalau kita biarkan, ini otomatis bagian pemati ya, atau untuk mematikan CDI atau setrumnya itu biar nggak keluar dari kontak ya yang dihubungkan ke masa, ini bertemu sama si spool CDI gitu loh kawan. Nah ya, ini yang hitam strip putih ini untuk kalau bilang orang bengkel bilang itu pembunuh dari CDI gitu loh. Nah, oke, dari sini masalah ini sudah ada pulser, ada untuk pengapian setrum dari spool CDI juga ada. Sekarang coba kita bongkar sebelah sana ya kawan ya. Kita cek.
Oke, dan ternyata ini sudah ketemu kawan. Aduh, bentar. Oke, ini sudah ketemu penyakitnya. Nah, ini trouble-nya. Nah, kawan-kawan bisa cek. Oke, saya lepas saja ya. Ini kabel warna hitam strip kuning. Jadi CDI menuju ke coil ya. Bentar. Oke kawan, sudah ketemu ya. Nah ini dia ya. Tuh lihat, ini yo nggak salah lagi nih yo, kelakuan Jerry ini ya. Nggak ada lagi nih kelakuan Jerry. Ya. Di sini juga ya, di sini juga terjadi pengapuran juga, dan bagian si kabel ini mengalami terkelupas ya kawan ya. Nah ini ya. Ini yang menuju ke lampu sama yang dari aki warna merah sama kuning ini. Wah, ini kelakuan Jerry nih. Oke, ini ada kabel yang dari CDI. Sebentar, saya cek dahulu untuk kabelnya. Wah, ini kabel yang mana ya? Ada ya? Bentar kawan, coba tak cari dahulu untuk kabelnya yang putus. Wah, ini kok terlalu ngepok banget sih. Oh, kita harus bongkar ini ya kawan ya. Ini kabelnya itu sudah nggak ada ini malah. Yang dari CDI menuju ke bagian coil ya. Ini kok nggak ada ya. Oke, nanti kita buatkan jalur sendiri aja kawan. Ini kelihatannya kok ngepok gitu loh kawan ya, waktu gigitnya itu ya. Oke, coba saya keluarkan dahulu. Oke. Oh, dari sini nggak ada ya kawan ya. Ini yang menuju ke sana. Ini nggak ada ya. Oh, susah ya kawan ya untuk cari pungkasannya itu di mana gitu loh kawan. Saya itu cari permasalahan yang kabelnya itu yang masuk ke coil. Bentar, saya cek dahulu.
Oke, nanti kita telisik aja dulu ya. Nanti pungkasannya itu ada di mana gitu loh kawan. Karena ini yang putus itu ya terpaksa ini kita nanti kalau nggak ketemu pungkasannya ya wis kita carikan jalan pintasnya saja ya kawan ya. Karena ini mungkin terlalu mepet ini ya untuk putusnya kabel itu terlalu mepet ini kalau kelihatannya ya. Nah ini saya belum nemu pungkasan dari si sambungan yang menuju ke coil sini. Harusnya kan dari CDI ya itu biasanya itu ke atas gini langsung dia ada kayak pertigaan ya. Pertigaan itu dia masuk ke bagian coil sini ya. Tapi yang pasti untuk problem permasalahan dari motor ini, kabel dari CDI yang menuju ke coil itu mengalami putus. Nah, ini kawan, oh ternyata di sini ya. Nah, wah ketemu wis ya. Memang agak dibulet-buletkan dikit ya. Nah ini sudah ketemu ya. Ternyata memang dari sisi ini jadi satu sama si rem belakang ya. Jadi sama switch rem belakang itu jadi satu ya. Nah ini sudah ketemu. Lah ya kan warnanya ya. Oh ternyata tadi saya nggak ngecek, harusnya ini jadi satu ya sama masa ini ya. Wah. Oke, ini aman untuk bagian sini. Jadi tinggal kita lakukan penyambungan. Yang pasti ini nanti coba saya solder aja ya, karena terlalu mepet ya, biar nanti hasilnya juga maksimal gitu.
Oke, alhamdulillah sudah saya solder dan sudah saya solasi untuk bagian kabel yang tadi sudah saya robek ya. Jadi intinya kalau kawan-kawan sudah melakukan pembongkaran atau pendeteksian pada kabel itu wajib ya kawan-kawan itu teliti lagi jikalau ada kabel yang mengalami terkelupas ya. Itu kalau bisa kalau serabutnya tinggal dikit ya wis diputus, kita kasih sambungan, itu aja, nggak ada masalah kok ya. Ini masa memang harus ada ya kawan ya, karena kalau ini nggak ada biasanya itu cara kerja dari si coil itu kurang maksimal ya. Ini yang menuju ke coil ya, jadi masa dari mesin itu dapat tambahan lagi ya. Nah, oke, ini sudah terpasang. Di sini juga sudah saya lakukan perapian di bagian dalam ya. Oke, kita lihat apakah setrum sudah ada. Oke, sudah sip, sudah bisa nyala, alhamdulillah ya. Jadi permasalahan memang ada pada kabel CDI yang menuju ke coil yang putus ya. Jadi itu sering sekali. Kalau nggak masa ya kabel itu tadi, biasanya gitu kalau untuk jenis Astrea kayak gini gitu loh. Ini nanti saya coba perbaiki ya, atau kita isolasi aja karena serabutnya masih banyak. Jangan sampai ini nempel ya, ketemu ya, nanti takutnya itu terjadi kebakaran nanti ya. Nah ini bahaya ini kawan, karena intinya ini aki sama setrum aki ya. Setrum aki ya sama lampu atau penerangan ya, jadi ada arus yang berbeda ya kalau ini dua ini. Jadi ini bahaya ini, nanti kalau nggak dipisah benar-benar nanti takutnya terjadi kecres dan akhirnya terjadi kebakaran. Nah itu. Oke, jadi kalau kawan-kawan punya motor kendalanya seperti ini, silakan lakukan pengecekan seperti saya tadi. Dan ini juga nanti saya ganti untuk soketnya ya, karena ini sudah mepet ini ya.
untuk bagian pemisah ya, itu dia sudah putus untuk pemisah bagian ini si sekunnya ya. Jadi soketnya nanti saya ganti sekalian. Jadi kalau kawan-kawan memang mengetahui situasi atau kondisi kabel yang sudah membahayakan atau ada yang terkelupas, silakan dilakukan perbaikan juga sekalian ya. Nanti biar pelanggan jadi puas ya. Oke, ini saja video kali ini dari saya yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan atau pemirsa YouTube. Daripada kawan-kawan bawa ke bengkel, ini kan nggak ribet ya, juga nggak terlalu susah-susah amat gitu loh ya kalau menurut saya ya. Terkecuali kalau kita punya gejala atau problem, ada setrum tapi nggak bisa hidup, itu yang agak susah. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.